Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Welcome back to my channel TPMDes. Selamat datang kembali pada channel TPMDes. Hai sobat-sobat TPMDes, manapun berada, informasi terbaru rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Nah, sobat-sobat TPMDes, ada informasi terkini perkembangan untuk P3K Guru tahun 2022. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu, informasi terbaru ini untuk pembukaan SSCSN ataupun untuk pembukaan P3K Guru tahun 2022 pada SSCSN untuk login ke akun SSCSN. Nah, Bapak Ibu, di sini alhamdulillah sekali ini ada tanda-tanda untuk SSCSN yaitu untuk pembukaan di web SSCSN. Ini udah ada tampilan terbarunya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada informasi juga Bapak Ibu ya. Untuk pembukaan SSCSN ini penempatan pada SSCSN ataupun pembukaan SSCSN ini sekitar awal November. Nah, ini ada informasi dari Forum Silaturahmi Guru Lulus Passing Grade P3K tahun 2022 untuk Kabupaten Garut pada 15 Oktober kemarin tahun 2022. Nah, sobat-sobat TPMDes, namun begitu dikonfirmasi ke Prof. Nunuk Suryani ya, langsung dikonfirmasi. Assalamualaikum Bu Direktur, apakah benar informasi SSCSN masih dibuka awal November? Ini mohon pencerahan untuk informasinya. Nah, Bapak Ibu, Prof. Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK yaitu PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek mengatakan bahwa jika sudah ada akan diinformasikan. Nah, ini jika sudah akan diinformasikan kembali. Terima kasih Bu Direktur informasinya. Nah, jadi belum ada kepastian resmi untuk November ini Bapak Ibu ya, namun tanda-tandanya memang sudah ada untuk pembukaan di SSCSN. Nah, ini yang lebih mendekati dari hasil untuk pembukaan SSCSN. Mari kita buka yaitu pada aplikasi untuk penilaian seleksi observasi atau untuk SIM PKSG P3K. Nah, sebelumnya karena uji coba kemarin sampai tanggal 11 Oktober tahun 2022, di sini tertera yaitu untuk penilaian akan dibuka pada tanggal hari Jumat 28 Oktober pukul 23 ya, ataupun pukul 00 ya ini sampainya. Nah, jadi ini 11 hari 8 jam 3 menit 23 detik. Nah, jadi kalau melihat dari aplikasi ini Bapak Ibu, artinya 28 atau di akhir Oktober ini ya, 28, 29 lah minimal ini, karena ini tengah malam jam 23, 28 Oktober ini akan dibuka untuk penilaian. Nah, artinya kalau dibuka ini Bapak Ibu, artinya ini sudah akan dilakukan untuk penilaian. Dan untuk pendaftaran di SSCSN artinya Bapak Ibu juga akan dibuka, karena akan dibuka untuk penilaian, karena pendaftarannya harus di SSCSN terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya, jika ini pembukaan penilaian ini akan dibuka 28 minimal untuk pendaftarannya sebelum 28 Oktober ini Bapak Ibu untuk di SSCSN-nya. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu. Ini informasi terbaru dari aplikasi SIM PKSG P3K. Mari kita nantikan bersama untuk pembukaan SSCSN, mudah-mudahan tidak molor dan benar, yaitu untuk penilaian ini di tanggal 28 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah sekali Bapak Ibu ya, informasinya sedikit nampak untuk pembukaan SSCSN. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada informasi-informasi yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa hasil keterangan yang didapat yaitu mengenai verpal yang masih menunggu verifikasi dan keterangan yang sudah dikunci dan tercatat lulus PG. Jangan risau lagi Bapak Ibu ya. Di sini kan masih ada menunggu proses pemeriksaan bekas oleh operator Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan kabupaten kota. Bapak Ibu jangan khawatir, ini operator tengah bekerja untuk memvalidasi untuk data di Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagi yang belum memverpal, ini Bapak Ibu bisa Anda melakukan verpal ijazah. Artinya Bapak Ibu perlu melakukan verpal ijazah di sini. Nah, mengenai yang sudah cut off dari sekolah masing-masing di asal dan sudah mendapatkan penempatan dan kuota, juga harapan jangan risau Bapak Ibu, ini sudah dipastikan mendapatkan penempatan ya. Untuk formasi Jateng masih disembunyikan katanya, tapi kemarin sudah ada bocoran. Silahkan Bapak Ibu lihat di video-video kami sebelumnya, sudah ada bocoran dari Jateng. Kemudian mengenai hal PTK,
P3K untuk selalu kooperatif untuk mendapatkan informasi terbarunya Bapak Ibu ya. Nah, lanjutnya Bapak Ibu di sini ada hasil penempatan dari SIM PG P3K terbaru untuk daerah Jatim serta daerah Kalbar. Nah, di sini Bapak Ibu ya untuk daerah Jatim dan Kalbar, Bapak Ibu, untuk penempatan daerah Jatim yaitu pada Satmikal ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk pada Satmikal. Jadi di sini ada nama sekolahnya, kemudian berapa orang yang ditempatkan sudah ada Bapak Ibu ya. Ini statusnya mendapat kuota. Kemudian untuk SMA mana di sini ya? Kunrir, kemudian Candipuro, Lumajang dan sebagainya, SMA, SMKN ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk penempatannya sudah ada nama-nama Bapak Ibu di sini untuk di Satmikal. Dari Satmikal di sini sudah ada penempatan. Ini dari hasil SIM PG P3K, tapi ini Bapak Ibu menjadi acuan tapi hampir mendekati kebenarannya ini Bapak Ibu ya, karena langsung diambil dari aplikasi untuk penempatan SIM PG P3K untuk guru-guru yang lulus passing grade. Nah, inilah hasilnya dari aplikasi tersebut. Kemudian penempatan, nah ini untuk penempatan di Satmikal, kemudian penempatan untuk di dalam instansi daerah Jatim ya. Nah, ini penempatan Jatim untuk di dalam instansi Bapak Ibu ya. Ini Kabupaten Malang 179 orang. Kemudian lain sebagainya, di sini sudah ada nama Bapak Ibu. Kota Blitar ya 89 orang. Di sini ada yang mendapatkan kuota dan ada yang belum mendapatkan kuota sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB ini Banyuwangi ya. Dan ini Bapak Ibu bukan hasil filteran dari dari file Excel kemarin, tapi ini memang real benar-benar langsung dari aplikasi SIM PG P3K-nya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kemungkinan hampir mendekati benar jika memang di sini formasinya memang sudah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, lanjutnya di sini kemudian Pasuruan 44 orang, ya, ada yang mendapatkan penempatan, ada yang belum, ada yang mendapatkan kuota, ada yang belum ya. Pasuruan, kemudian Situbondo ya dan lain sebagainya di sini Bapak Ibu. Dan di sini ada Kota Batu 21 orang ya. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya ini untuk formasi Kalbar Kalimantan Barat ya. Ini formasinya ada di daerah kabupaten, kota, kecamatan ya. Di sini untuk jabatannya dan total formasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bengkayang, kemudian untuk Kayong Utara ya, Kayong Kapuas Hulu di sini Bapak Ibu. Ini formasinya penempatannya ya di daerah mana saja. Kemudian Ketapang, Kuburaya dan Landak di sini Bapak Ibu ada Melawi ya, kemudian Mempawah, kemudian Kabupaten Sambas di sini untuk yang membuka formasi. Ini formasinya berapa ya? Ini di SMK, di SMA ya. Ini karena di Pemprovnya di sini. Kemudian Sintang, kemudian di sini ada Kota Pontianak ya dan Singkawang. Jadi totalnya adalah 1333 formasi untuk provinsi yaitu Kalimantan Barat Bapak Ibu di sini untuk Kalimantan Barat ya. Nah, itulah untuk penempatan serta formasi-formasi yang sudah rilis sekarang. Kemudian ini ada informasi terkini dari NTB terkait rekrutmen P3K untuk guru ya, kemudian nakes. Ini langsung dari Dinas Pendidikannya Bapak Ibu untuk daerah NTB sendiri. Mudah-mudahan ini memberikan informasi terbaru untuk P3K. Nah, inilah berikut keterangan informasi dari Pemprov NTB. Mudah-mudahan informasi ini memberikan Bapak Ibu pencerahan terkait bagaimana rekrutmen P3K pada NTB, baik itu formasi, penempatan, dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Tentang seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pak Nasir, pendataan pegawai honor ya atau pegawai kontrak di Pemprov NTB ini sudah masih berlangsung ya Pak Nasir? Tahap validasi, Pak. Oh, validasi ya. Validasi data untuk pendataan pegawai non ASN, Pak. Jadi istilahnya kalau kerennya itu bahasa honor. Honor ya. Jadi kita sesuai dengan surat Menpan awal diminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pendataan, Pak. Titik dulu. Di pendataan, nah setelah kita lakukan pendataan, ternyata data yang kami dapat semuanya yang dikirim oleh
semua OPD di lingkup pemerintah provinsi, pegawai non ASN kita berjumlah 15.860, Pak. Nah, dari 8.560 itu kita melakukan validasi data, Pak. Nah, disinilah mungkin yang dirasakan atau didapat informasi ada simpang siur di antara semua pegawai non ASN kita. Nah, kita kan diminta untuk melakukan validasi data dari 15.860 tadi untuk menginput seluruh data non ASN ini. Nah, di situ dibagi kriteria jabatan dasar seperti cleaning service, pamdal, supir, pramusaji, itu kan tidak masuk dalam kriteria untuk masuk kategori ASN, Pak, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena itu nanti diatur, 4 jabatan dasar itu akan diatur tersendiri melalui outsourcing, Pak. Sehingga dalam pendataan kami sampai hari ini, kan ini kita terus validasi, Pak. Jadi masih banyak yang belum bisa memasukkan data pribadinya ke akun yang diterbitkan oleh BKN. Nah, sehingga disinilah timbul polemik, Pak. Ada yang bisa dan tidak bisa. Tapi data itu sudah terkirim seluruhnya 15.860. Nah, yang bisa memasukkan data ke akun BKN, Pak, karena ini kan bukan dari kita, itu 9.000 lebih, Pak, dari 15.000. Nah, sisanya itu kendalanya apa itu, Pak? Kendalanya itu tadi, Pak. Jadi kode jabatan yang seperti yang saya sebutkan 3 tadi, itu pasti di-delete kalau terkirim, Pak. Tapi bukan tidak terdata. Akunnya yang tidak bisa dibuat. Batas validasinya kapan ini, Pak? Tanggal 15 besok. Tapi kita masih memvalidasinya sampai tanggal 30 Oktober. Jadi banyak sekarang yang sudah masuk, yang saya sebut tadi itu 9.000 itu sudah tervalidasi, Pak. Nah, kalau mereka tidak tervalidasi berarti tidak bisa ikut seleksi P3K dong? Makanya kan nanti kan ada tahapan kita validasi data ini, tahap pertama, terus tahap kedua. Batas akhirnya kan tanggal 23 November 2023, Pak. Oh. Jadi masih ada waktu ya? Masih. Jadi prinsipnya informasi ini kan pusat ingin mengetahui berapa sih banyaknya pegawai non ASN di seluruh Indonesia. Jadi apa kebijakannya belum ada. Nah, kalau seleksi P3K itu belum ada waktunya ya? Untuk guru memang sudah ada perencanaan. Kalau guru kan sudah jelas aturan dia dibuat oleh pusat, dan kami juga sudah dapat formasinya, Pak. Khusus guru ya? Khusus untuk guru, kita tidak akan lagi menyeleksi tes, Pak. Jadi yang sudah lulus passing grade di seleksi pertama dan kedua tinggal ranking aja, Pak. Kita mendapat formasi 3.416, Pak. CNTB itu hanya Bukan, hanya provinsi. Oh, provinsi NTB. Jadi di masing-masing kabupaten Ada, Pak. ada juga. Nah, tapi khusus untuk guru sudah ada juknisnya dari Kemendikbud. Jadi mereka itu tinggal kita aja, Pak, ambil aja rankingnya. Nah, cuma sekarang ini kan lebih nyaman kita sedikit dari kebijakan pusat. Nggak dulu tahun sebelumnya kan langsung pusat menentukan. Nah, sekarang untuk penempatan di daerah itu timnya sudah ditunjuk oleh Kementerian Dikbud, BKD, Dikbud, sama kepala sekolah dan pengawas, agar nanti penempatannya betul-betul untuk guru ini tidak keliru. Jangan sampai orang sudah ditempatkan di salah satu sekolah tapi tidak punya jam mengajar. Nah, sehingga dalam
penentuan nanti penempatan tentu kita libatkan kepala sekolah. Nah, kewenangan tim itu apa tuh? Itu Pak akan menentukan kepastian, misalnya seorang guru honor yang sudah lulus passing grade, dia mengajar pada pelajaran matematika. Misalnya kita rencana di SMA 1 Mataram, ternyata SMA 1 Mataram kan udah penuh Pak. Nah itulah kita libatkan kewenangan kita menentukan di sekolah mana yang masih membutuhkan guru matematika, seperti itu. Nah, kalau data guru honor di NTB itu berapa semua? Sisanya lagi 5.000. 5.000. Nah, kuota kita hanya 3.416 untuk formasi 2022 Pak. Jadi tidak semua Belum Pak. Guru honor ini Di bisa angkatan ini tahun menjadi ini belum P3K. belum Ya. jadi formasi. Nah, untuk tenaga kesehatan juga sudah ada Pak. Cuma tenaga kesehatan yang dibiayai dari Belut ini tidak bisa membuat akun karena ada pedoman khusus yang diterbitkan oleh Kemenkes nanti Pak. Jadi ada mekanisme, tapi kami catat semua Pak. Anunya itu data jumlahnya, kita punya data di NTB ini kan 2000-an lebih, dan itu sudah terekspor datanya ke Kemenkes Pak. Nanti Kemenkes akan membuat juknis dengan pola rekrutmennya, nanti kayak model apa, tetap juga daerah dilibatkan. Enggak samaan dengan guru ya? Tenaga kesehatan ini? Belum petunjuk teknisnya dari kesehatan belum Pak. Tapi yang jelas guru itu memang sudah ada schedule-nya. Akhir Oktober ini kita mulai tim itu akan melakukan sosialisasi dulu. Nah setelah itu baru kita validasi datanya. Setelah itu kita kirim ke pusat. Pusat menetapkan, kita tinggal berkas saja. Oh, jadi tenaga kesehatan belum ya? Belum Pak. Nah sehingga sekarang ini tenaga kesehatan kan ya sempat mau ada aksi tapi langsung kami sampaikan, datang ke rumah sakit menjelaskan semua. Jadi walaupun tidak bisa buat akun Pak, dia ada nanti juknis tersendiri dari Kemenkes yang kita pakai sebagai acuan seleksi tenaga kesehatan. Begitu juga tenaga teknis masih kita tunjuk teknis Pak. Yang sudah ada keluar petunjuk teknisnya sekarang baru guru Pak, dari Kemendikbud. Kalau yang di luar guru ya, umum misalnya, belum ada ya jadwal seleksinya? Jadwal belum ada Pak. Cuma kuotanya sudah dapat kita Pak. Formasinya Berapa 216 kalau nggak salah. yang umum? Umum. Teknis namanya Pak. Bukan umum, teknis. Jadi di Tenaga situ teknis ada, gitu ya? Ya, ada 3 kategori: tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan tenaga teknis. Nah, kalau tenaga teknis itu apa saja, Pak Nasir? Ya, kegiatan teknis tadi kan seperti kita butuhkan surveyor, contohnya seperti itu polisi kehutanan, apa. Nah, termasuk juga operator komputer, itu teknis kategorinya. Dari jumlah tenaga honor ya, terus kita melihat kuota jatah NTB ini masih kecil ya? Kecil Pak. Data itu Kan 15.000 kan? Iya. Setelah masuk Terus ya. kan 15.000 kan? Iya. Terus yang kuota kita hanya 4.000. tambah yang 200 Ya. yang teknis itu. Iya. Jadi masih banyak Masih yang banyak. belum bisa menjadi P3K itu. Masih Pak. Masih banyak. Sehingga asumsi kalau dari ini kan teknisnya kebijakannya ada di Menpan Pak. Teknisnya di BKN. Asumsi kepala BKN itu akan menyelesaikan dari seluruh permasalahan non ASN di Indonesia ini butuh waktu 2-4 tahun. Nah,
rapat APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia, mereka minta 5 tahun akan menyelesaikan. Walaupun di dalam PP 49 tahun 2018 tentang perjanjian pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja, itu batasnya 28 November 2023. Tetapi melihat data yang masuk, yang sudah bisa diimport datanya, bisa buat akunnya, kan sudah 2 juta lebih Pak masuk ke sana, ke pusat. Jadi kami tetap pantau itu Pak. Jadi tugas kami di pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini memfasilitasi semua tenaga-tenaga non-ASN kontrak kita. Jika ada yang merasakan akun ini kan bisa dibuat Pak, dibuka bebas Pak. Nah merasa saya belum, mereka akan datang, sampaikan, nanti kita lihat apanya yang belum. Nah kita langsung masukkan dulu, masukkan di akun BKN. Sekarang memang belum buka, tapi kami sudah isi semua. Nah nanti akun itu dibuka oleh BKN dengan sendiri, nanti akan terbuka semuanya yang memenuhi syarat. Kalau seleksi untuk PNS? Untuk PNS tahun ini kita tidak terima formasi Pak. CPNS-nya tidak ada, hanya P3K toh. Hanya P3K. Kalau tahun depan? Itu belum Pak. Belum ya. Tapi tetap kita usulkan. Ya mungkin pemerintah itu akan menyelesaikan masalah tenaga honor ini dulu Pak, jadi masalah. Tapi tenaga honor ini kan boleh ke PNS, boleh ke P3K kan? Jika memenuhi syarat dari sisi kompetensi, pendidikan, dan usia Pak. Usia PNS untuk CPNS sampai usia 36 tahun. Nah kalau di atas 36 tahun berarti tidak bisa lagi Pak. Dia kalau tapi dia ikut P3K. P3K. Karena P3K ini syarat usianya 20 sampai 56 Pak. 20 tahun sampai 56 tahun. Nah kalau seleksi tenaga teknis itu nanti ada mekanisme seperti tenaga guru kemarin kan sama dengan kita seleksi kompetensi guru. Nah mereka nanti tergantung petunjuk teknis dari kementerian dari pusat Pak, kita tidak ikuti. Kalau minta pakai CAT ya Pak, kita pakai CAT semua. Jadi petunjuk pelaksanaan untuk tenaga teknis ini belum ada ya? Belum ada, sama tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan belum ada. Yang ada ini guru. Guru Pak. Dan kami sudah 4 kali pertemuan dengan Kementerian Dikbud, Menpan, dan Kementerian Keuangan juga dilibatkan, karena itu kan menyangkut masalah gaji dengan BKN sendiri sebagai teknis seleksinya ada di BKN. Kalau untuk kabupaten kota Pak Nasir ada data enggak? Untuk kabupaten kota se-NTB tenaga guru sebanyak 8.174 Pak, yang terdiri dari provinsi 3.412, Kota Mataram gurunya 263, kemudian Lombok Barat 172, Lombok Tengah 174, Lombok Timur 2057, Sumbawa Barat 202, Sumbawa 1298, ya betul, Dompu 301, Kabupaten Bima 373, dan Kota Bima 152 untuk guru. Nah, untuk tenaga kesehatan provinsi 446, keliru saya ralat tadi ya. Kemudian Mataram 50, Lombok Barat 110, Lombok Tengah 109, Lombok Timur 255, Lombok Utara 28. Oh tadi enggak saya sebut Lombok Utara ya, loncat. Untuk guru Lombok Utara 204 ya. Nah, tenaga kesehatannya 28, Sumbawa Barat tenaga kesehatannya 128, kemudian Sumbawa 160, Dompu tidak ada formasi tenaga kesehatan,
Kabupaten Bima 90 dan Kota Bima 51 tenaga kesehatan. Nah, kemudian yang ketiga tenaga teknis provinsi 204 Pak. Peralatan tadi ya. Nah, kemudian Kota Mataram tidak ada tenaga teknisnya. Lombok Barat 2 formasi Pak. Kemudian Lombok Tengah 89 Lombok Timur 85, Lombok Utara 16, Sumbawa Barat 221, Sumbawa 139, Dompu tidak ada, kemudian Kabupaten Bima 86 dan Kota Bima 72. Nah, sehingga keseluruhan formasi untuk P3K yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis di Provinsi NTB jumlahnya 11.506. Nah, kalau kuota ini keputusan pusat itu apa ada usulan dari daerah ya? Ya, memang dasarnya dari daerah mengusulkan, nanti Kementerian Pan-RB menetapkan kuota. Tapi setiap kuota yang kita usulkan belum pernah bisa memenuhi apa yang kita usulkan sesuai kebutuhan kita. Karena dasar usulan ini juga akan memperhatikan kemampuan keuangan negara dengan gaji. Jadi kita harus paralel, makanya kami dalam hal seleksi walaupun kuotanya sekian, kalau di BKAD bilang tidak punya gaji, tentunya kami akan kurangi. Jadi disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah ya. Tetapi untuk formasi ini, karena kita rapat beberapa kali, nanti DAU yang akan ditransfer ke daerah itu di label langsung Pak. Jadi tidak bisa digeser kemana-mana. Untuk gaji P3K sekian, kita sudah hitung, sudah dapat angkanya, terpenuhilah data kita yang jumlah kuota yang ada di kita. Nah, untuk kuota usulan NTB berapa kemarin? Kalau untuk kuota kita kan 5.000. Yang diusulkan kemana Bang? Yang diusulkan 5.000. Terus yang diputuskan pusat 3.460 itu. Nah, karena tahun 2023 kan tidak boleh ada lagi honor kan. Nah, sementara tidak semua honor bisa menjadi P3K. Makanya nanti pasti ada regulasi akan diterbitkan. Kalau disuruh berhentikan kan kita dapat bayangkan Pak, masalah yang kita hadapi, masalah sosial kita di daerah. Jadi sekarang ini belum ada istilahnya dirumahkan Pak. Menpan itu meminta kepada kita di daerah dan di pusat itu data saja dulu semuanya. Kirim data itu nanti sudah terhimpun secara keseluruhan di Menpan, barulah nanti tingkat kementerian lembaga akan melakukan kajian langkah apa solusinya. Jadi belum ada keputusan apapun ya terkait yang tidak bisa menjadi P3K. Belum ada Pak. Jadi gini Bang, sedikit juga mungkin melalui forum ini kan ada isu yang sudah tidak nyaman bagi antara mereka. Baru bisa dia membuat akun itu merasa diri sudah lulus P3K. Saya berapa kali saya luruskan itu, tapi tetap aja datang ke kantor menanyakan itu. Padahal membuat akun ini tujuannya kalau dia formasinya ada, dia dapat di situ, jadi tidak perlu nanti dia akal-akali sama orang Pak. Kita buka nih, tidak ada biaya sama sekali. Jika ada masalah, tentunya kami sebagai pengelola kepegawaian mencatat masalah itu. Kita kirim masalahnya ke pusat supaya ada penyelesaian. Tapi kami tetap di daerah ini membantu mereka semua, Bang. Jadi jangan sampai satu tercecer itu sama saja kita gagal, karena akan membuat masalah besar. Makanya saya data aja dulu, bagaimana, dari mana sumber gajinya nanti saya pikir. Yang penting data ini sudah kita sampaikan ke pusat. Sekian kita punya pegawai non ASN kita.
Jadi orang yang sudah tervalidasi bukan berarti dia sudah diterima Kan, sebagai belum, P3K. Pak. belum. Jadi ada yang pengertiannya seperti itu ya. Bukan ada banyak, Pak. Oh, Jadi bahkan biar teman-teman tidak salah pengertian. biar tidak. Saya teman-teman PNS kita di OPD dia juga ikut, ada yang mengompori seperti itu, Pak. Saya tanya, kapan kita buka formasi, kapan kita tes, kok bisa lulus gitu. Ada beberapa kepala OPD juga nanya ke saya, padahal kami sudah kirim surat bahwa saat ini kita hanya melakukan pendataan, belum ada untuk apa-apa. Karena data yang terkumpul sekarang di pusat itulah bahan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan terhadap penyelesaian masalah pegawai non ASN ini. Memang kalau untuk tenaga Pamdal, CS, supir dan pramusaji itu melalui outsourcing, Pak. Sudah jelas itu surat edaran Menpan. Nah, karena ini tidak bisa buat akun, dia merasa dirinya disebut kata out itu dikira dia diberhentikan. Padahal bahasa kerennya outsourcing, Pak. Kalau bahasa Indonesia kan alidayah. Tapi kan begitu kita ketemu, Pak, saya tidak bisa buat akun, saya dipecat. Enggak, saya bilang. Tidak ada istilahnya diberhentikan di dalam surat itu, Pak. Hanya mintanya di data, Pak. Data itu harus kita sampaikan apa adanya. Nah, kita kan belum tahu kebijakan kabinet yang akan datang juga. Tapi kalau tidak ada data, tidak lengkap data yang kita kirim, kan kasihan mereka. Nah, sehingga saya minta sama teman-teman, termasuk teman-teman di kabupaten, data aja semua apa adanya. Makanya kayak kemarin kan membengkak, Pak. Lombok Timur dari dia bilang 6.500 menjadi 16 sampai 17.000. Biarkan aja data itu terkirim. Nah, nanti pemerintah itu supaya jelas langkah-langkah penyelesaian itu yang dimaksud. Terima kasih Pak Nasir atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah informasi terbaru, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya sobat-sobat TPMDes manapun